Halo sobat baku hantam yang deg-degan kalau HP-nya diperiksa istri. Iya, salam. Hari ini kita akan membahas tentang pertempuran laut Filipina pada 15 hingga 20 Juni 1944. Pertempuran ini adalah pertempuran laut dalam Perang Dunia Kedua yang membuat Jepang terpaksa harus menjilat pantat Amerika dan kehilangan kemampuan untuk mengerahkan kapal induk mereka. Ini ayamnya udah mau disatenya, bos. Ini adalah sebuah pertempuran kapal induk terbesar dalam sejarah yang melibatkan 24 kapal induk mengerahkan sekitar 1.350 pesawat berbasis kapal induk yang berhasil dimenangkan oleh sekutu atas Jepun. Pak Hirohito, mana nih Pak Hirohito? Nih ayamnya lepas bangsat emang. Sejak awal konflik pada Desember 1941, Jepang berencana untuk meruntuhkan moral Amerika dengan kehancuran militernya sehingga rakyatnya bisa menjadi muak terhadap perang, sehingga pemerintah Amerika terpaksa mengajukan genjatan senjata dan Jepang pun leluasa akan menguasai Asia Timur Raya. Begitu rencananya. Kalau nggak ada Amerika, bisa-bisa generasi kita otaknya pintar semua ya kan. Sipit-sipit, putih-putih ya kan. Tapi nggak ada agama. Iya, salah. Meskipun Jepang sudah kalah jumlah, Komando Tinggi Jepang masih percaya mereka bisa mengalahkan Angkatan Laut Amerika dalam satu pertempuran pamungkas yang disebut Kantai-Keisen. Tetapi kemampuan Jepang semakin hari malah semakin menurun. Angkatan Laut Kekaisaran kehabisan penerbang akibat pertempuran-pertempuran sebelumnya di Laut Koral, pertempuran Midway. Para penerbang yang masih belum akil balik juga masih sangat hijau. Sementara penerbang-penerbang seniornya udah jadi pilot kamikaze. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat salam. Pertarungan udara dalam pertempuran ini dijuluki Great Marianas Turkey Shoot oleh pilot Amerika karena banyaknya pesawat Jepang yang rontok ditembak jatuh pesawat ataupun meriam anti pesawat. Seorang pilot di kapal USS Lexington bahkan dengan sombong berujar, "Wah, ini seperti menembak kalkun di kampung. Easy man, it's too easy," ya kan? Hasil yang sangat memukau ini didapat berkat perkembangan taktik, pelatihan teknologi, serta desain kapal dan pesawat Amerika. Jadi nggak ada sejarah itu, Amerika ketar-ketir ya kan? Iya, salam. Selama pertempuran, kapal selam Amerika bahkan mentorpedo dan menenggelamkan 2 kapal induk terbesar Jepang yang ambil bagian dalam pertempuran. Kapal induk Amerika melancarkan serangan yang berlarut-larut, menenggelamkan 1 kapal induk dan merusak kapal lainnya. Tetapi sebagian besar pesawat Amerika yang kembali ke kapal induk kehabisan bahan bakar saat malam. Pesawat pun diizinkan mendarat di kapal induk manapun yang tersedia. Dan bukan hanya kapal induk asalnya, dan banyak yang begitu case-nya waktu itu. Meskipun begitu, mereka tetap kehilangan 80 pesawat tempur mereka karena jatuh di geladak dan sebagian besar tercebur santuy di laut. Banyak pilot pesawat yang mengharuskan mereka mendarat darurat di laut, meskipun pada saat itu pertempuran tampaknya merupakan kesempatan yang terlewatkan untuk menghancurkan armada Jepang. Bagian keamanan komunikasi Kantor Komunikasi Angkatan Laut Amerika telah berhasil menembus sandi komunikasi Jepang. Hingga Maret 1942, Amerika ini menguraikan 15% dari kode RO atau buku kode D Angkatan Laut yang disebut sandi IN-25B oleh Amerika, yang dipakai oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang untuk kira-kira setengah dari komunikasi yang mereka lakukan. Ini gimana nih? Hingga akhir April 1942, Amerika sudah dapat membaca 85% dari sinyal yang ditransmisikan memakai kode RO Jepang. Ya ketahuan lah rencana-rencana busuk Bapak Hirohito ya kan. Aku mau kimochi malam ini ya kan. Datang Amerika dicrot-crot, selesai ente bos ya kan. Sampai ke jamban-jamban. Iya, salam. Pertempuran ini bersama dengan pertempuran Teluk Leyte menandai berakhirnya operasi kapal induk Jepang di Pasifik, dan selanjutnya Angkatan Laut Jepang semakin terpuruk. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di barbershopnya Tojo